Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran tentang aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk kepada materi intinya kebugaran jasmani nanti, kita lebih dulu mengetahui pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, pada kebugaran jasmani memiliki komponen fisik dan unsur-unsurnya itu adalah ada 10 ya. Yang pertama ada kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, ketepatan, dan reaksi. Jika seseorang memiliki 10 komponen fisik ini, maka bisa dikatakan orang tersebut memiliki kebugaran tubuh yang baik. Ya, dia memiliki kekuatan, dia memiliki daya tahan, dia memiliki daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, ketepatan, reaksi. Jadi jika dia memiliki itu tuh sangat baik buat tubuh orang tersebut. Kita akan bahas satu persatu yang mana ada di buku materi telah dimasukkan ke dalamnya, tapi tidak semua kita bahas di sini, hanya beberapa saja. Nanti kita akan membahas 3 komponen di sini. Yang pertama ada daya tahan, kemudian ada kekuatan, dan ketiga kelentukan. Kita bahas dulu materi untuk daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru dan jantung dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda antara sedang dan cepat, secara efektif dan efisien serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Atau bisa dikatakan daya tahan itu adalah kemampuan seseorang menahan beban dalam waktu yang lama atau yang cukup lama ya. Contohnya gerakannya atau latihannya seperti lari jogging ya kan, kita butuh waktu yang lama untuk lari jogging. Tahan tidak, kita jogging berapa meter, sekian meter ya jaraknya. Kemudian renang, tahan tidak kita berenang dalam jarak yang sekian 50 meter sampai 100 meter. Kemudian senam, lompat tali ya yang sering digunakan anak-anak untuk melatihkan daya tahan. Lompat tali dalam lompatan kita hitung misalnya 1 menit atau 2 menit, berapa dapat lompatannya? Harus dapat 50 kali lompatan, berapa menit? Nah, seperti itu ya, melatih daya tahan. Atau olahraga permainan seperti yang dicontohkan seperti permainan kucing dan tikus ya, itu sama karena kita selalu bergerak ya, jadi tidak berhenti dan ada waktunya yang cukup lama untuk melatih daya tahan tersebut. Yang kedua ada kekuatan. Nah, kekuatan di sini cukup banyak, nanti kita bahas tentang masalah kekuatan. Yang pertama itu adalah pengertian kekuatan itu adalah kemampuan otot untuk menahan beban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi menahan beban ya. Seperti contoh pada gambar di sini, bentuk latihannya adalah squat jump. Squat jump yang ini gambarnya, ini ya. Jongkok kemudian dia berdiri, memegang leher, dilakukan ya. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan perut. Jadi tungkai di lutut menekuk di sini, kemudian perut pada saat kita berdiri seperti ini. Push up, ini push up. Push up untuk anak laki-laki seperti ini, tumpuannya pada tangan dan kaki ya, ujung kaki. Kalau pada perempuan ini push up-nya contohnya seperti ini, tangan dan lutut ya. Perbedaannya seperti itu untuk push up laki-laki dan perempuan. Latihannya juga menambah kekuatan otot tangan untuk push up ya. Sit up, nah ini pada gambar sit up, gambar 1 dan 2. 1 ini posisi awalnya, yang kedua ini posisi ketika melakukan sit up-nya ya. Sit up itu dapat melatih otot perut ya. Fungsinya ya dapat mengecilkan perut ya, membuat perut menjadi makin kuat, berotot ya. Kemudian angkat beban ini seperti ini contohnya ya, seperti yang kita lihat seperti orang-orang yang sedang fitness gitu ya. Dia mengangkat beban 10 kilo, 20 kilo ya. Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Otot bahu juga bisa, punggung lebih utama ya. Dilakukan tersebut dengan frekuensi yang sedikit saja. Kemudian back up, ini pada gambar yang berwarna ini adalah back up. Sama halnya seperti sit up, back up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut ya. Lebih utamanya adalah punggung untuk back up ya, punggung. Itu adalah beberapa contoh gerakan bentuk latihan melatih kekuatan.
Yang ketiga, kelentukan. Kelentukan adalah sebuah kemampuan untuk melakukan gerakan maksimal yang berkaitan dengan persendian, seperti kaitannya antara sendi, otot, tendon, dan ligamen di sekitar persendian. Bentuk latihan kelentukan itu antara lain latihan otot peregangan leher, latihan sendi bahu, latihan otot pinggang, latihan sendi pinggul, latihan sendi lutut, latihan pergelangan tangan, dan latihan kombinasi. Ada dua bentuk latihan kelentukan. Yang pertama, peregangan dinamis dan peregangan statis. Kita bahas dulu peregangan dinamis ya. Peregangan dinamis itu adalah gerakan peregangan yang dilakukan dengan melibatkan otot-otot persendian. Gerakan ini dilakukan dengan perlahan dan terkontrol dengan pangkal gerakannya adalah pangkal persendian. Contohnya kalau gerakan dinamis ini atau gerakan yang diam ya, seperti misalnya kita menekuk leher, memegang leher, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah lagi yang ke sebelah kiri, kita tekuk lehernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu perbedaannya. Itu gerakan dinamis, dilakukan dengan gerakan yang diam. Ya, berbeda dengan statis. Nah, statis itu adalah gerakan peregangan pada otot-otot yang dilakukan perlahan-lahan hingga terjadi ketegangan dan mencapai rasa nyeri pada otot tersebut. Atau gerakan yang dilakukan dengan secara berulang-ulang. Nah, kalau tadi kita otot lehernya kita regangkan ke kanan secara diam, hitungannya 1 kali 8, kemudian kiri lagi 1 kali 8. Nah, berbeda dengan statis. Statis itu adalah gerakannya biasanya kita lakukan 2 kali 8. Misalnya gerakannya bergantian kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakannya seperti itu. Bisa dibayangkan ya, gerakan dinamis dan statis. Jadi perbedaannya adalah di antara itu. Oke, materi yang saya sampaikan cukup. Nah, hanya ada 3 materi yang saya sampaikan di sini, daya tahan, kekuatan, dan kelentukan. Semoga bermanfaat buat kita semua materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.